Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok F akan membuat video pembelajaran tentang uji asumsi klasik mata kuliah Statistika Industri 2. Yang pertama akan menjelaskan definisi uji asumsi klasik itu ada Kang Pinky. Perkenalkan, nama saya Pinky Romandar. Di sini saya akan menjelaskan definisi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah sebuah data penelitian, khususnya pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang diperlukan uji statistik. Uji asumsi klasik yang dimana uji tersebut akan menguji kecocokan sebuah data yang digunakan untuk diuji secara regresi ataupun secara analisis jalur. Namun, di dalam analisis berganda sangat diperlukan uji asumsi klasik dengan maksud apakah data penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat BLEU, yaitu based, linear, unbiased, dan estimated. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadhani dengan NPM 184. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas sendiri berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metodenya tidak terlalu rumit untuk mencari uji normalitas ini sendiri. Biasanya uji normalitas ini biasa digunakan untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan-perusahaan tertentu. Untuk metode atau cara mencari uji normalitas selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Paja. Perkenalkan, nama saya Fajar Sonika, NPM 182. Berikut adalah contoh penerapan uji normalitas dalam SPSS. Pertama, sebagai tahap awal, seperti pembahasan sebelumnya, setelah pengolahan tabulasi data selesai, maka data diproses di copy paste ke SPSS sehingga tampil seperti gambar di samping. Lalu dilanjutkan dengan menguji dengan memilih analyze, regression, dan linear. Dilanjutkan dengan memasukkan variabel dependen dan variabel dependen pada kotak dialog yang telah tersedia. Pilih save, lalu pilih unstandardized, dan lanjutkan continue, dan lanjut OK. Setelah lanjut dengan OK, maka akan tampil nilai sebagai berikut. Setelah ini, tahap akhirnya adalah lakukan uji non-parametric dengan analyze non-parametric test, logical dialog, satu sampel KS, dan masukkan data standardized ke dalam kolom tes variabel. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan, NPM 185, yang akan menjelaskan uji multikoleritas. Uji multikoleritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat dalam antara dua variabel bebas atau lebih dari sebuah model regresi berganda. Nah, model regresi yang dimaksud itu ada regresi linear, logistik, panel, dan Cox regression. Nah, uji multikoleritas ini dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikoleritas adalah dengan melihat nilai tolerance value atau variance influence factor dengan kriteria keputusan sebagai berikut. Selanjutnya, saya Maria Angelina, NPM 191 akan menjelaskan uji multikolonialitas menggunakan SPSS. Pada halaman utama SPSS, klik Analyze, lalu ke Regression, habis itu ke Linear. Dari Linear akan muncul tabs baru seperti pada gambar. Nah, isi kolom-kolom tersebut dengan variabel, lalu klik continue. Lalu muncul tab baru lagi. Pada collinearity diagnostic, centang bagiannya. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasilnya. Berarti dia lebih dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Berarti dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Artinya, ini adalah contoh yang baik
pada data penelitian, yaitu tidak terjadi multikolonialitas. Saya Jandu Oktaviani dengan NPM 189 akan menjelaskan uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, untuk menguji terjadinya atau tidak gejala heterokedastisitas dapat menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya dengan dasar keputusan. Nah, gejala heterokedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section dan sangat jarang terjadi pada penelitian yang menggunakan data time series. Jika pada grafik scatter plot terlihat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur atau misal bergelombang lebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan telah terjadi masalah heterokedastisitas. Nama saya Habibah Rahma, NPM 190. Bisa dilihat di sini ada penerapan SPSS untuk uji heterokedastisitas. Di sini bisa kita lihat dependent itu variabelnya Y, sedangkan untuk independent itu variabelnya X1 dan X2. Maka disimpulkan tidak terjadi masalah untuk heterokedastisitas dan seperti biasa dilakukan analyze, regression, dan plot. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga di sini pilih S residu ke kolom Y dan Z VRED ke kolom X. Hasil dari uji grafik scatter plotnya itu seperti gambar di samping. Berdasarkan ujinya, itu diuji menggunakan scatter plot. Terlihat pada grafik sebelumnya, bahwasanya titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur, misalnya itu bisa bergelombang, melebar, kemudian bisa menyempit. Nah, maka dapat disimpulkan nih bahwa tidak terjadi masalah untuk uji tersebut. Nama saya Firman Zuhrianto, NPM 188. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi antara residu pada periode saat ini dengan residu pada periode sebelumnya. Yang kedua, khususnya masalah autokorelasi cenderung terjadi pada penelitian dengan menggunakan data time series. Sementara itu sangat jarang terjadi pada penelitian dengan menggunakan data cross-section. Yang ketiga, untuk memenuhi kriteria Blue, model regresi harus terbebas dari gejala autokorelasi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Herdiana, NPM 1910 63 1140 193. Sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan uji autokorelasi pada SPSS. Pertama, kita harus mempunyai data. Data tersebut harus memenuhi time series. Setelah itu kita masukkan ke dalam SPSS, kita definisikan terlebih dahulu setiap variabelnya, lalu masukkan datanya, lalu klik menu Analyze, lalu pilih Regression. Setelah itu menampilkan gambar pada PPT tersebut. Lalu kita pilih Darwin-Watson, dan selanjutnya Continue. Maka SPSS akan menampilkan hasilnya, yakni dengan nilai Darwin-Watson sebesar 1,94. Nah, setelah Darwin-Watson diketemukan melalui aplikasi SPSS, maka kita harus mencari tahu uji hitung dalam tabel. Setelah kita mengetahui uji hitung yang ada dalam tabel, kita bandingkan dengan yang diuji di SPSS. Berdasarkan hasil output uji autokorelasi melalui uji Darwin-Watson, maka diperoleh bahwa nilai DW diperoleh 1,940 dengan hasil tersebut. Nilai DW berada pada kurang dari 4 min DL. Dengan demikian hasil tersebut bahwa data penelitian tidak terjadi masalah autokorelasi. Sekian dari saya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is